Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Masalah turunnya azab bala, Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat, dan rata-rata intinya Allah mengatakan bahawa kitalah yang mengundang bala, bukan Allah bermaksud menzalimi kita. Tapi kemudian Allah pertegas dalam surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini ayat bunuh yang surat Hud tadi Bapak. Sungguh Allah tidak akan menghancurkan satu kaum selama di dalamnya masih ada muslihun. Pertanyaannya, apa beda kalimat muslihun dengan salihun? Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu diambil dari satu kalimat. Kalau salih itu dari sulasi, saluha yasluhu. Salih yaitu orang yang taat, tapi taatnya untuk dirinya sendiri. Dia taat, ibadahnya bagus, taat orangnya, jamaah hadir selalu, qiyamul lail, itu salih. Jadi dia baik tapi untuk diri sendiri. Kalimat muslihun itu sudah rubai. Jadi kalau belajar salaf itu sudah masuk satu huruf lagi, yaitu aslaha yuslihu. Jadi kalau tadi salih baik, begitu ditambah satu huruf, sifat bahasa Arab bertambah huruf bertambah makna. Itu sifat bahasa Arab. Makanya ada orang yang mengatakan pungo nahung, karena memang detil sekali bahasa Arab ini. Bertambah dua huruf lain makna, bertambah tiga huruf lain makna. Waktu perempuan-perempuan dikumpulkan oleh Zulaikha, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, semuanya dikumpulkan. Yang mengejek-ngejek Zulaikha, masa isteri menteri suka ke budaknya sendiri, katanya ke pembantunya sendiri, itu Yusuf alaihissalam, dikumpulkanlah sama Zulaikha. Jadi kemudian Zulaikha menyiapkan sikin, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disiapkan sikin. Orang Aceh mengambil dari bahasa Arab sikin. Lalu ketika Yusuf keluar, apa yang terjadi? Mereka memotong. Bahasa Allah memotong itu memakai tasydid, qatta'a. Jadi waktu qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong pakai tasydid. Ini contoh. Maka kalimat yang bertambah huruf aslaha itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi sudah mulai memperbaiki orang lain. Jadi yang Allah maksud, kalau di satu kaum ramai orang saleh, tapi tidak berani menahan maksiat, tidak berani mengatakan yang benar, saleh ramai, yang sembahyang ramai, tapi begitu maksiat terjadi di depan rumahnya, untuk keluarganya, bahkan ada yang takut isteri. Isteri pakai baju ketat dia tidak berani, takut dilakai cerilidam. Contoh, apalagi kalau isteri PNS, paling takut itu kalau ceraikan. Yang contoh barang Pak, tidak ada di sini, saya yakin tidak ada di sini. PNS di Afrika, nggak berani, padahal orangnya salat subuh jamaah, kemudian datang lagi zuhur jamaah. Begitu bertemu maksiat dia tidak berani, sama anaknya tidak berani, tetangga maksiat dia tidak berani, apalagi kaum umatnya yang kaum nggak berani. Maka mereka hanya digelar saleh, tidak aman dari azab Allah. Baru aman dari azab Allah munculnya para muslihun, yaitu orang-orang yang berani mencegah maksiat. Jadi tantangannya besar. Orang saleh dicintai, orang muslih dibenci. Orang saleh dicintai Pak, sampai penjudi pun mencintai orang saleh.
lewat di depan kedai kopi sedang main game judi online. Para penjudi mengatakan hanapus kok saleh orangnya. Dia tahu bapa itu enggak berani mencegah kita. Semuanya mencintai. Yang dipanggil lagi, Pak Anjak kena nyona chip, ada chip terbaru ni, kena Pak Anjak. Sampai begitu. Dicintai orang saleh, tapi muslih dibenci. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi itu saleh. Muhammad yang terbaik, Muhammad si jujur, Muhammad dicintai oleh semuanya. Abu Lahab mencintainya, Abu Jahal mencintainya. Begitu disuruh sebarkan agama, diangkat menjadi nabi, turun surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah naik ke atas satu bukit, lalu dipanggilnya, wahai kaum fulan, kaum fulan, kaum fulan, berkumpullah, kata Rasulullah. Kumpul semuanya. Kalau sudah Muhammad manggil, kumpul, karena ini orang terbaik di antara mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau aku mengatakan ada pasukan perang yang muncul dari gunung ini, dari balik bukit ini, kalian percaya kepada aku? Semua mengatakan, kami percaya Muhammad, engkaulah orang yang paling jujur di antara kami. Begitu kata mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau percaya kepada aku, dengarkanlah bahawa Tuhan kita adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah, bukan berhala, bukan ini. Begitu dengar kalimat itu, langsung Abu Jahal interupsi. Dia mengatakan, Muhammad, dia tunjuk tangan, wailak ya Muhammad. Dalam bahasa yang lain, tabban lak ya Muhammad, kurang ajakah Muhammad. Alihaza jama'atana, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Tadi semua mengakui kebaikan, begitu jadi nabi, menjadi muslih, mulai bicara bahawa ternyata berhala tidak benar, mulai dia dibenci. Makanya Pak, orang kalau sudah muslih itu dibenci Pak, ditangkap, dikejar-kejar, dilapor sana, dilapor sini Pak. Padahal dia yang berani mencegahnya. Itulah hebatnya muslih, dibenci oleh manusia tapi disayang oleh Allah. Ketika muslih masih ada, Allah tidak turunkan azab. Kalau masih ada yang muslih-muslih, mungkin Lok Semawai ini menurut dalam catatan Allah, mungkin dari Tun Jim sudah diam. Tapi karena ada orang-orang muslih berani berbicara, haram, tutup ini, tutup itu, haram, buat ini enggak boleh, buat itu enggak boleh, dia dibenci. Tapi gara-gara dialah Allah menunda-nunda azab. Allah sudah janji. Makanya itu hebatnya orang muslih. Maka kita kalau cuma soleh Pak, itu tidak bisa membuat azab Allah hilang, tapi muslih membuat azab Allah bisa ditunda.